masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Agar Rezeki Makin Lancar. Pak Kiai, seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza dari Pandeglang. Jadi mohon pencerahannya Pak Kiai, di kampung saya itu ada orang yang jarang ibadahnya tapi rezekinya lancar. Sedangkan sebaliknya orang yang ibadahnya rajin ibadahnya tapi dia rezekinya seret. Nah, terkait perihal rezeki ini bagaimana ya caranya Pak Kiai kita mengupayakan agar rezeki yang kita peroleh banyak, lalu halal dan juga berkah bagi pemakainya. Sekian dan terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mbak Eliza di Pandeglang, Pak Kiai, soal rezeki. Ya, ada nih, kita juga mungkin melihat di sekitar kita gitu ya. Ada orang yang kita lihat kayaknya ibadahnya nih kok ya biasa-biasa aja, atau mungkin malah gak pernah saya lihat mungkin ke masjid, gak pernah puasa atau lain sebagainya. Tapi rezekinya mengalir deras lancar. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang Masya Allah mungkin secara ibadah luar biasa, tapi hidupnya kok kayaknya gitu-gitu aja. Nah, bagaimana kemudian kita melihat fenomena seperti ini dari kacamata yang nggak cuma kacamata manusia, tapi bagaimana kemudian kita melihatnya dari perspektif seorang muslim, dan bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan juga manfaat yang bisa mengantarkan kita gitu loh. Jadi rezeki ini adalah menjadi harta kita yang sesungguhnya kelak di yaumul kiamah. Tafadhol. Iya, terima kasih Mbak Mila. Para pemirsa, dengan parameter 4 yang tadi sudah saya katakan bahwa rezeki itu ya ada 4 kelompok itu, bisa jadi yang banyak orang tidak sholat tapi rezekinya banyak itu adalah ar-rizqul maksum. Diusahakan ya. Rezeki yang berdasarkan distributif. Kalau dia bangunnya dari jam 6 pagi, kemudian dia tutupnya jam 12 malam, dengan orang yang buka jam 9, jam 5 sore sudah tutup, maka secara matematis akan tidak berimbang. Nah, rezeki ini yang bisa disalib. Rezeki ini pada bagian ini yang bisa orang merekayasa sendiri, karena memang Allah memberikan haknya itu tergantung kamu mau bagaimana mengupayakannya. Tapi ar-rizqul maksum itu tidak serta-merta di dalamnya ada keridoan. Jadi saya ulangi lagi, ar-rizqul maksum itu berdasarkan distributif. Tetapi tidak serta-merta ada keridoan dan ada keberkahan. Setuju. Nah, oleh karena itu tidak ada kaitannya rezeki yang al-maksum ini tadi ya, dia dengan ibadahnya nggak ada hubungannya. Tapi kalau ar-rizqul mau'ud ada kaitannya dengan ibadah. Nah, apa bedanya? Nah, kalau yang mau'ud itu memang Allah berikan secara spesial bagi orang yang benar-benar ketakwaannya bagus. Jadi maaf nih, kalau saya ketakwaan saya 30%, maka pintu yang dibukakan 30%, Mbak Mila. Tapi kalau kita haqqa tuqatih, benar-benar takwa, maka pintunya itu seluas-luasnya dibuka. Hanya saja kadang-kadang kalau sudah haqqa tuqati, dia sudah tidak memerlukan dunia. Iya, betul. Bobotnya udah beda, levelnya tuh udah beda ya Pak? Iya, dia sudah nggak membutuhkan, dan dia kemana dia pergi, dia dikejar oleh dunia. Sampai dia bingung, ya mau dikemanakan ini. Wah, akhirnya ya udah, orang lain yang diminta untuk melakukan distribusi. Nah, kembali kepada Mbak Eliza ya, Mbak Eliza, betul. Pandeglang ini, jadi kita mesti paham bahwa pada rezeki mana yang tidak ada kaitan dengan ibadah dan rezeki mana yang punya kaitannya dengan ibadah. Nah, kalau kita membuka potensi yang keempat, maka yakinlah bisa jadi secara nominal kita di bawah mereka, tetapi percayalah kebahagiaan, kenikmatan, keberkahan lebih dan tidak akan sama dengan mereka. Masya Allah, betul. Itu udah dijamin. Itu sudah sunatullah ya Pak Kiai. Ya, udah sunatullah. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, yang membuat bobot kita semakin berat sebenarnya, ketika misalnya mungkin secara nominal kita tidak sekaya atau sebanyak si A, si B, si Fulan begitu ya, itu karena bisa jadi ketakwaan itu tadi ya Pak Kiai. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu iri dengan rezeki orang lain, siapapun. Kita tuh nggak perlu iri ya Pak Kiai? Iya, nggak perlu.
Bahkan ada sebuah perkataan orang bijak, ketika kita melihat orang lain, kemudian kita mengukur diri kita itu, bahwa sebenarnya kita menjadi orang yang tidak pandai berterima kasih, bahwa kita sudah dicocokkan dengan yang punya kita. Jadi jangan berharap kalau kita berubah posisi kemudian menjadi nikmat, nggak bisa jadi sengsara kita gitu. Betul. Ya. Nah kalau misalnya kita masih iri, kita masih aduh kok dia udah beli kulkas, kok dia udah beli rumahnya baru, misalnya mobilnya baru, berarti ada yang salah dengan diri kita. Ada salah dalam memanage hati. Dalam memanage hati. Dalam memanage hati, ya ada yang salah, kurang tepat. Bisa jadi sebenarnya mobil kita sudah lagi dibuat gitu loh. Ya, rumah kita itu sedang dipersiapkan. Yang itu nantinya namanya punya Miladia Rahma gitu ya. Amin ya Allah, doain Pak Kiai kabul ya Allah. Amin ya. Amin ya Allah. Tetapi bisa jadi Allah juga akan mengujinya itu ketika doa itu terima. Nah, aspek ini yang kadang-kadang suka nggak dipikirkan, bahwa banyak ya kisahnya, bukan 1 2, bahwa orang yang sudah diterima doanya itu mau dikabulkan, tetapi Allah memberikan keyakinan, maka dikirimlah malaikat yang meminta-minta. Apakah benar dia kalau banyak hartanya, ibadahnya tetap baik dan tetap dia harmoni, tetap dia berkasih dengan orang-orang miskin gitu. Ternyata ketika tukang minta-minta datang meminta bagian yang tidak banyak dia punya, dia nggak mau memberi gitu. Bahkan dia memarahi tukang minta-minta itu. Maka malaikat yang diperintahkan ke situ itu lapor, ya Allah sepertinya tidak merekomendir agar untuk dikabulkan dalam bentuk materi. Maka diganti dalam bentuk yang lain. Ya, nah itu apa bentuknya, bagaimana caranya, ya tentunya fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urutnya teknisnya itu urusan Allah gitu. Tapi nggak dibatalkan. Oke. Baik. Kalau istilah tadi apa? Dikonversi saja. Iya. Gitu ya. Pak Kiai, ini menarik. Kembali pada konsep bahwa secara nominal mungkin berbeda gitu ya. Pengusaha mungkin dia ya si fulan ini yang kelihatannya mungkin nggak beribadah tapi rezekinya lancar karena dia usahanya itu ngejar dunianya gila-gilaan gitu. Bisa saja secara nominal juga luar biasa. Tapi di sisi lain kalau kita kemudian, jadi idealnya sebenarnya kita itu harusnya mengusahakan rezeki itu gimana? Nggak usah ngoyo atau harusnya ngoyo? Ya, sekarang kita mau kejarnya yang mana? Kalau yang mau dikejarkannya ini ar-rizqul maksum, ya kita mesti bukanya lebih awal dan harus ada ekstra tambahan kita membuka warung pamannya gitu. Kalau itu yang menjadi konsentrasi kita. Tetapi kalau kita enggak, saya percaya sama Allah, saya usaha cukup seperti ini, maka enggak perlu ngoyo, bener itu. Tidak usah dikejar-kejar karena memang dia pasti akan datang kepada dirinya gitu. Tapi kalau itu tadi ya, kemudian kita kejar dunia, malah kita lalaikan kewajiban kita sama Allah, betapa ruginya kita dong berarti Pak Kiai ya. Bisa jadi hilang dong keberkahannya sebenarnya. Ya itu ada istilah ya, cari jarum kapak hilang gitu loh. Waduh, cari jarum kapaknya hilang gitu. Rugi bandar bisa. Jadi ngejar yang sesuatu yang tidak besar nilainya, yang punya nilai besar tapi dia hilangkan dia nilai karena melihat orang lain. Ini menarik. Nah, kita juga harus paham juga nih pemirsa, dan saya sendiri sebenarnya juga harus paham bahwa kan rezeki tadi macam-macam ya Pak Kiai ya. Ada yang Allah memang distribusi aja gitu, memang karena dia berusaha Allah kasih gitu. Tapi kan sebenarnya yang kita kejar adalah rezeki yang berkah. Nah, nanti kita bisa elaborasi ya Pak Kiai ya. Jadi sebenarnya definisi rezeki yang berkah itu yang gimana, yang harus kita kejar tuh gimana gitu. Nanti kita akan bahas pemirsa di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.